debu, dan lain sebagainya. Bohong ya saudara ya. Bohong ya. Rumah saya dulu di Ngawen ya. Jadi saya sering lihat sapi di bawah, namanya pasar sapi. Kalau saya dari gereja mau ke rumah saya pulang pasti lewat pasar sapi ya. Memang di situ banyak sapi dijualan ya, banyak belantik-belantik sapi di situ ya. Nggak ada tuh mereka nangis, sapi-sapinya nangis nggak ada. Kalau mau disembelih mesti nangis sapi itu. Kalau mau disembelih baru nangis ya. Sama seperti anjing itu ya. Ini ya. Nah, kita lihat lagi ya. Kurbankan untuk di Indonesia dengan kesedihan. Tadi ya. Dengan kata Ya. Ini anaknya ya, kerbaunya. Intinya nggak mau lah saudara ya. Mereka tahu lah, apalagi banyak yang kasar ya. Coba kita lihat ya saudara ya. Anjing menangis ya. Di makam. Mereka dapat menjadi penjaga bagi pemiliknya dan selalu siap untuk menghadapi segala hal. Diketahui meninggal di jalanan. Tapi ini nyata, jika ada sebagian orang yang menganggap anjing yang memiliki taring tangan hangat seolah memata prihatin rindu sang anjing menangisi makam itu ditonton oleh lebih dari 621.000 pasang mata di seluruh dunia. Termasuk pula artis Naysila Mirdad yang jadi ikut sedih. Aku juga punya anjing di rumah, aku selalu bilang. Sedang bermain di jalanan tersebut selalu berusaha. Anjing menangis saudara ya. We miss her too. Udah nangis ya saudara anjingnya ya. Saya tunjukkan ya. Jadi sapi itu tadi benar-benar nangis bukan karena kelilipan, saudara, yang ngawur itu orang itu ya. Anjing ini hanya ingin mati di samping tuannya. Namanya Steady, anjing tua yang dibuang pemiliknya karena sakit. Matanya penuh keputusasaan, sendiri di jalanan. Mengalami kesedihan, mengalami apa ya? Mengalami kesedihan, mengalami apa? Binatang itu bisa, saudara ya. Apa yang saya mau sampaikan, saudara ya? Binatang, ya kerbau mau disembelih, ya. Terus apa lagi, saudara ya? Kerbau, kambing nangis, itu ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka punya perasaan, mereka nggak mau, saudara ya. Makanya banyak orang, kalau di Eropa ini kamu tidak boleh nembak bebek terus nggak dimakan ya. Apa di lapang, di danau Anda nembak bebek, atau Anda sembarangan mancing ikan, Anda harus punya SIM ya. Anda harus mengkoleksi binatang-binatang sembarangannya dibunuh itu ya. Anda nggak boleh, saudara ya. Nggak boleh sembarangan. Nah itu contoh ya. Nah, tadi saya kasih contoh-contoh real supaya Anda bisa ngikutin bagaimana di Majapahit, di era Majapahit, binatang-binatang itu diperlakukan seperti sahabat ya. Binatang-binatang itu diperlakukan dengan manusiawi, saudara ya. Tapi kalau di era sekarang, Anda lihat ya, binatang di Indonesia ini benar-benar diperlakukan dengan tidak baik, saudara ya. Bahkan anjing-anjing itu benar-benar dibantai,
wah dengan kejam sekali ya. Mungkin kalau daerah Islam itu ya, wah itu banyak anjing lumpuh tuh ya, anjing digebukin ya. Anjing saya bolak-balik digebukin orang ya. Kalau udah kabur, makanya saya khawatir kalau anjing itu pergi dari rumah. Pasti nanti pulangnya kecang atau nanti pernah ya berdarah ya, saudara, sobek badannya itu ya. Badannya sampai sobek begitu. Karena dilempar pakai lubang tuh ya. Kasihan sekali. Ya. Benar-benar serem ya, saudara ya. Nah, tetapi memang ya kebiadaban terhadap binatang ini adalah sebuah kultur yang baru di Indonesia. Ya, dari mana asalnya? Ya, saya dari Islam, ya kan? Karena di zaman dulu, zamannya Majapahit nggak boleh saudara-saudara melakukan binatang dengan sembarangan. Kena karma katanya kan, ada karma katanya kan. Mereka percaya karma. Jadi ada baiknya orang percaya karma itu ada baiknya. Saya nggak percaya karma ya. Tetapi ada baiknya orang percaya karma walaupun itu tahayul ya. Jadi ini membuat orang takut. Membuat orang takut untuk melakukan makhluk-makhluk termasuk itu ya. Kalau Anda lihat di Bali ya, diberi sarung. Nah, di Bali ya. Iya kan? Pohon diberi sarung di Bali. Ini adalah penghormatan kepada alam semesta, saudara. Ya, tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan ya. Anda di Bali di dekat hotel misalkan, terus Anda kencing di pohon begitu sembarangan. Apa boleh, saudara ya. Makanya Anda lihat Bali di daerahnya orang-orang Hindu Bali ya bersih. Kalau Anda begitu masuk ke daerah orang Islam, wah ya kotor, saudara ya. Di negara itu kan daerah orang Islam kan. Mulai dari negara ya, itu daerah orang Islam itu. Wah ya kotor, saudara. Tapi kalau Anda mulai masuk ke Singaraja misalnya, yang Singaraja yang daerahnya orang-orang Hindu Bali, ya bersih. Anda kalau masuk ke pantainya di negara itu ya kotor. Kalau Anda mulai masuk ke pantainya di negara mulai bersih. Begitu Anda masuk mulai muter ya mulai ke apa namanya, saya sampai lupa nama-nama daerah-daerahnya itu ya, di daerah yang perbatasan Lombok, sampai ke Anda lihat masuk ke Kute, ke Seminyak, ya bersih, saudara. Ya, itulah beragama. Ya, beragama yang benar itu adalah suatu penghayatan kepada alam semesta. Bagaimana Anda bisa menghormati alam semesta, karena Tuhan itu ada di alam semesta ini. Nah, beragama yang benar adalah menghormati ciptaannya. Ya. Beda dengan kalau Anda belajar dari Islam, saudara ya. Karena di Islam itu bahkan jangankan binatang, saudara ya, orang aja nggak ada harganya kok. Ya kan? Anda kalau menang perang, terus budaknya itu yang perempuan boleh Anda genjot, saudara ya. Boleh digenjot seenakmu sendiri. Bahkan sampai dengan hari ini ada perbudakan seks di Arab Saudi sampai detik hari ini. Ada perbudakan seks di Arab Saudi. Mereka tidak mengakui, tapi kenyataannya itu ada. Kalau Anda jadi TKW di sana, Anda diperkosa sama majikanmu, Anda lapor polisi, Anda malah digarap, saudara, sama polisinya. Nah, mengapa kita belajar tentang agama kepada Nabi ke-26? Karena kan saya berkata, saya Nabi ke-26 untuk meluruskan kehidupan beragama di Indonesia. Ya, saya Nabi ke-26 yang meluruskan kehidupan beragama ya, di Indonesia. Kalau Anda kehidupan beragamamu masih dengan cara-cara orang Islam beragama, nggak heran Indonesia itu dikutuk, saudara ya. Karena kamu tidak menghargai alam semesta, eksploitasi yang luar biasa, saudara ya. Di alam semestanya Indonesia ini, wah, benar-benar terjadi eksploitasi yang luar biasa. Coba kalau Anda lihat di Bali ya, mereka begitu menghormati alam semesta orang Bali ini, sehingga itu tadi pohon aja disatuin, artinya boleh kencing di bawahnya, ya. Saya nggak nyaman ini karena internetnya mati terus ya, nggak lancar ya. Benar, internetnya benar, tapi kenapa mati terus ya?
ya, kita nggak tahu ya, nggak apa-apa deh. Semoga lancar ya teman-teman ya. Ya, terima kasih Christian. Nah, ini ya, terima kasih. Don Dendron, sawer dulu Nabi 26 biar Wahyu Jibril turun ayat, turun celana. Oh saya enggak, saya turun ayat nggak turun celana. Ngawur itu Don Dendron ini. Waduh, turun celana repot saya nanti di sini. Ya, Christian, thank you. Pohon disarungi supaya nggak ditebang. Oh, bukan cuma itu saja ya. Pohon disarungi bukan cuma nggak ditebang, itu dikeramatkan ya. Memang dihargai, dihormati. Nggak boleh sembarangan nebang pohon. Dan nggak boleh sembarangan kencing di bawah pohon yang disarungin, saudara ya. Nggak boleh, saudara ya, sembarangan. Dan mereka percaya. Dan memang ya mau percaya mau enggak, kalau saya nggak percaya. Tetapi ada banyak kesaksian, katanya orang kencing di pohon yang disarungin terus sambet gitu ya. Kayak kena tulah begitulah. Saya nggak percaya, saudara ya. Itu mungkin pas apalah, nggak tahu dah. Tetapi mitos itu atau klinik-klinik itu untuk kita jangan sembarangan kencing di pohon, untuk kita jangan sembarangan kita memperlakukan hewan ya dengan sembarangan ya. Hati-hati, nggak boleh sembarangan gitu ya, intinya begitu ya. Menarik ya saudara ya. Ini ya, lihat ini ya, tanda magis ya. Nah, coba kita lihat ya, nih kain. Ya, terkesan angker. Itulah yang menjadi penelitian pertama bagi melihat kain poleng melilit di batang pohon beringin. Ya, mengapa? Kain poleng adalah kain motif kotak-kotak. Ya, menurut Ida Pandita Empu Jaya Asista, kain poleng menyeratkan makna tentang Harwa Bineda, menggambarkan hubungan baik buruk utara selatan dan lainnya berlabuhan. Zaman dulu hanya ada kain hitam dan putih. Seiring berjalannya waktu ada beberapa jenis kain poleng. Makna ya, ada pohon itu memiliki daya magis. Kain poleng ditempatkan pada pohon ya, membuat orang tidak akan berani menebang pohonnya. Kain poleng dalam penggunaannya sebagai tanda kekuatan untuk perlindungan apa adanya. Coba lihat palinggi, panunggun, karang yang memiliki makna kekuatan melindungi area rumah. Ya, dalam wayangan Bima, Hanuman menggunakan kain poleng melambangkan kekuatan. Kalau melambangkan apa adanya bisa dilihat juga pada tokoh punakawan. Pecalang pun memakai sabut poleng. Ya, kain poleng dijadikan orang melihat akan menghargai keberadaan pohon itu. Ya, orang pasti akan berpikir jika mau menebang pohon yang berisi wastra poleng. Umat Hindu Bali selanjutnya sangat menghormati keberadaan tumbuh-tumbuhan. Tidak hanya dengan memasang kain poleng, tetapi tumpek wariga, sanis cara kliwon umat Hindu mempersembahkan banten sebagai ungkapan terima kasih. Dalam bidang ritual itu berarti umat Hindu menyembah pohon. Ini lebih ke makna ungkapan terima kasih kepada Tuhan karena telah menciptakan pohon yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Keberadaan kain poleng lebih sering ditemukan pada pohon besar seperti beringin, kepuh, pule, karena tersebut memiliki daya magis yang lebih. Pembuatan pratima dan topeng pasti akan memakai salah satu dari pohon besar itu. Ya. Jika ditelisik, di balik semua itu, pohon besar juga menjadi lebih familiar dilingkarkan kain poleng karena punya daya serap air yang besar. Letak pohon yang dilingkarkan kain poleng di hadap pura, tepi jalan atau hutan, terlepas dari siapa berstana di sana tidak berbeda. Perbedaannya hanya dari letak tumbuhnya saja. Dari perspektif pendeta ini tadi, semua itu sama saja pula nilai magis. Tapi balik lagi bahwa semua itu demi penghormatan dan rasa menghargai keberadaan pohon di dunia. Bagus sekali saudara ya. Dosa ya, 6 konsep bermaksud menjaga keharmonisan alam ya, keharmonisan alam. Sedap sekali saudara ya, filosofinya keren banget ya. Sayangnya ini di Jawa nggak begini ya saudara ya. Kalau Anda lihat di Jawa sekarang gersang ya. Saya sedih sekali waktu di kota Tegal itu pohon-pohon ditebangin itu ya. Saya sedih sekali ya. Di jalan 2 itu kan pohon-pohon ditebangin. Ya termasuk di jalan utamanya. Wah dulu rimbun Anda lihat ya, zaman saya kecil itu rimbun ya. Tegal itu sekarang panas saudara, pohon-pohonnya banyak berkurang, ditebangin. Nah, kenapa ditebangin? Karena tidak ada penghormatan kepada alam semesta. Ya, Indonesia ini kurang menghargai alam semesta. Indonesia ini kurang sekali ya. Makanya
binatang dan alam semesta ini tidak dihargai di Indonesia. Tapi bukan binatang itu atau alam semesta terus menjadi pusat kita. Ada anggapan bahwa ya di Indonesia berapa kali kalau kita debat itu ya, bahwa binatang itu lebih rendah daripada manusia. Oh enggak saudara ya, Alkitab tidak mengajarkan binatang itu lebih rendah dari manusia. Enggak ya. Tetapi Alkitab mengajarkan ada binatang-binatang dengan karakternya masing-masing, bukan merendahkan. Misalnya nih, ketika Yesus berkata, jangan melempar mutiaramu pada anjing dan batang-batangmu pada babi. Anjing kembali ke muntahnya, babi ke kubangan. Bukan berarti anjing selalu jelek, saudara ya. Terus banyak orang tuh, kita merendahkan manusia seperti anjing. Enggak, saudara ya. Contohnya, ada tokoh di Alkitab yang namanya Yosua dan Kaleb. Kaleb itu artinya anjing, saudara ya. Kaleb artinya anjing. Anjing itu sebuah simbol kesetiaan. Ya. Tetapi anjing itu memang ada perilaku yang tidak baik, yaitu selalu makan muntahnya sendiri. Jangankan muntahnya sendiri, tainya sendiri dimakan. Anda tahu nggak anjing makan tainya sendiri? Ya. Jadi ada sifat yang seperti itu. Babi, Anda ya, dia selalu kembali ke kubangannya. Babi itu binatang yang bersih ya, tapi kenapa ke kubangan? Karena di kubangan itu lumpurnya kan dingin, saudara ya. Makanya dia suka pergi ke kubangan. Tapi kalau babi-babi yang dimandiin, rajin dimandiin, dibersihin, babi itu hewan yang bersih loh, saudara. Babi itu sebenarnya adalah hewan yang bersih. Anda kalau melihat orang-orang Eropa ini banyak piara babi di rumahnya, tinggal di dalam rumah, tidur di kasurnya mereka sama-sama. Ya, babi yang dipelihara di rumah. Babi itu bersih, babi itu kotor ya, bersih. Makanya ada juga misalnya nih ya, binatang-binatang yang dihargai. Makanya dalam Pengkhotbah 3 dikatakan nasib manusia dengan nasib binatang sama. Sama, saudara. Anda tidak bisa menghina binatang. Anda harus menghargai binatang ini, saudara ya. Jadi nggak boleh buat mainan. Ya, binatang itu Anda dibantai begitu saja, maksudnya itu cuma nggak ada gunanya, intinya nggak boleh, saudara ya. Kalau Daud itu gimana? Dia membunuh semua piara ternak segala macam. Itu berbeda, saudara ya. Itu dalam kondisi perang dan mereka juga harus makan. Diambil semua kecuali makanannya tidak kosher. Harus dibunuh semua ya, supaya jangan memberikan bekas. Tetapi pada kenyataannya ya binatang-binatang itu sangat dihargai di dalam Alkitab. Bahkan Alkitab banyak sekali menggunakan kisah tentang binatang-binatang, metafora, simbol-simbol tentang binatang-binatang. Ya, dan pohon-pohon, ya, ciptaan-ciptaan yang lain dibilang memuliakan Tuhan, ya kan? Ada lagunya ya. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Artinya pohon, gunung, semua ciptaan itu punya arti ya. Dan batu-batu memuji Tuhan, katanya Tuhan Yesus. Batu-batu pun bisa memuji Tuhan. Ya, semua alam semesta ini adalah pujian kepada Tuhan. Sehingga kita nggak boleh merusak. Bagus sekali ya filosofinya ya. Itulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dan jalan itu kemudian dirusak oleh orang-orang Islam ini ya. Dirusak. Anda lihat ya, Eropa ini begitu indah. Begitu orang Islam masuk, jadi isinya sampah. Di daerah Islam itu sampah semua ya. Orang-orang Islam ini nggak mengerti bagaimana harus menjaga sungai supaya bersih. Dia buang sampah di sungai. Saya lihat sendiri, saudara ya. Sampai tak teriakin ya. Weh, sampai tak teriakin begitu ya. Ngeri ya, saudara ya. Suaminya susah masuk. Oh, karena saya lupa jadikan beberapa teman jadi sebentar. Terus ya, kemarin saya sudah sampaikan menurut Clifford Geertz, ya, Clifford Geertz berkata apa yang berbahagia, apa yang membahayakan, yang violence, ya, 3 hal yang violence, yang potensi untuk membunuh orang lain. 1, agama. 2, nasionalitas, ya. Ketiga, ideologi. Ya. Orang-orang gara-gara punya rasa nasionalitas yang tinggi, dia bisa membunuh orang lain loh. Ideologi juga sama, komunis, ya, demokrasi,
apalagi itu ideologi itu ya sosialis itu bisa bunuh orang dan agama. Benar ya? Imagine all the people live in peace. Ya, you may say I'm a dreamer. I'm not the only one. Saudara, ini adalah sebuah, coba lihat, imagine all the people sharing all the world. Ya, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us. Saya tidak setuju semuanya dengan perkataannya si John Lennon ini ya. Saya bukannya setuju, bukan. Saya tidak setuju semuanya. Tetapi saya lagi cerita ya bahwa ada orang-orang ya yang merasa terganggu dengan agama, bukan karena agamanya itu, tetapi karena apa yang diajarkan oleh agamanya itu, sehingga mereka saling membunuh gara-gara agama, mereka saling membunuh gara-gara nasionalitas, karena batas-batas negara, mereka saling membunuh karena ideologi. Nah itulah ya, itulah sebabnya Nabi ke-26 ini rahmatan lil alamin. Ya, kita diajari bagaimana Anda beragama dengan bertuhan dengan benar, yaitu apa saudara? Bagaimana bertuhan yang benar? Yaitu tanpa agama. Karena begitu kamu punya agama, maka batas-batas sucimu adalah batas suci yang fisik ritual, ya. Dan kalau ada orang melanggar batas sucimu, maka akan disambit pakai golok. Saya pernah di Ambarawa ya, di Bawen ya, di daerah Bawen itu saya mengunjungi, saya ada keperluan, terus nggak sengaja saya disuruh nunggu di dekat masjid ya di daerah Bawen itu ya. Kemudian saya nunggu di situ, ada masjid di situ. Saya nggak sengaja saya duduk di tepi di terasnya kan, adem itu kan. Saya pakai di teras tuh, bukan di dalam masjid. Saya namanya di teras, saya duduk di lantai, saya pakai sepatu. Orangnya ngamuk saudara ya. Ngamuk sama saya orangnya ya. Saya dicina-cinain ya, dibawain parang saudara ya. Saya kaget. Pertama saya nggak ngerti kenapa ini orang tiba-tiba marah. Nah, terus saya dikasih tahu sama teman saya, karena kamu duduk di masjidnya dia, kamu kan Cina, kamu kan bukan Islam. Kurang ajar nih saudara ya. Kurang ajar benar ya. Masjidmu itu tidak lebih bagus daripada rumah saya, saudara ya. Masjidnya aja nggak lebih baik dari rumah saya, saudara. Aduh, kurang ajar bener ya. Ya, kamu saja yang sembahyang di situ hidupmu tidak lebih baik dari saya. Ya, amalmu saja yang sembahyang di masjid itu belum tentu seperti saya amal ya, saudara ya. Kurang ajar sekali ya. Anda nangkap nggak, saudara? Itulah agama. Batas sucimu, batas fisik. Selama batas sucimu, batas fisik, kamu akan bunuh-bunuhan, borok-borokan, sembelih-sembelihan. Kayak Tunggal Wana juga sama saja, saudara. Saya nggak cuma bicara Islam, saya cerita semua ya. Di Tunggal Wanes, kamu kalau nggak kamu Tritunggal anti Kristus, Wanesnya dibilang mau neraka, ya semua. Nah itulah akhirnya bunuh-bunuhan kan. Nggak Islam, nggak yang Kristen, nggak yang Buddha, Hindu sama saja. Itulah kamu beragama. Itu bahayanya Indonesia kalau beragama. Makanya Indonesia harus menghapus pasal agama. Ya. Karena kata bertuhan itu yang dimaksud oleh Soekarno bukan beragama, saudara. Ya, bukan batas fisik. Ya. Katanya kalau marah keluarin pistol. Aduh. Aku tunjukkan saudara ya. Waduh, Anda belum tahu saya. Zaman saya nakal nih saudara ya. Ini beneran ya sih, saya satu yang ditempat. Wah, saya dulu anggota Perbakin saudara ya, saya beneran. Beneran nggak bohongan ya, ini pistol beneran ini. Ini magasinnya, ini beneran ya saudara ya. Ini saya lagi belajar, ini belajar pertama-tama ya, belum pinter ya. Oh, tapi saya ikut ini ya, tembak reaksi cepat itu ya. Tembak reaksi cepat. Skor saya lumayan loh, 90 loh saudara ya. Skor saya 90 lumayan. Boros ya. Sekali nembak itu saya habis pasti minim 4 juta saudara ya. Minim saya habis bisa 4 juta itu sekali datang gitu ya. Boros sekali, gila ya. Ini saya baru belajar ini ya, baru belajar nembak ini dulu ya. Ini punya saya Glock-nya saya ya. Dulu saya pakai bawa Glock saudara ya.
Pakainya Glock murah ya, cuma 40 juta Glock itu ya. Ya ini benar-benar saya nggak main-main ya. Saya nggak bohong, saya kemana-mana bawa pistol dulu ya. Saya gila dulu ya. Saya lagi tinggalkan Tuhan Yesus ya. Nggak enak, panas hidupnya ya. Udah ngomong tadi. Oke, kita balik ya. Nah di Indonesia ini sedang parah-parahnya. Oke, sebentar lagi ya, 10 menit lagi saya bicara. Nanti yang lain boleh ikut ngomong ya. Di Indonesia ini sedang parah-parahnya beragama, dan nyaris kemarin Pilpres itu kalau kita ndak teriak-teriak, kalau ndak banyak orang teriak termasuk kita, ya kita sindir-sindir terus ya, kita caci maki terus itu agama-agama. Akhirnya kan Islam kan tiarap semua, saudara. Walaupun tahun sepanjang 2023 itu kan banyak penutupan rumah ibadah ya, gila ya. Tapi itu ya itu benar-benar tiba-tiba hilang itu isu agama itu ya, nggak kayak zamannya Jokowi Prabowo ya, Pilpres Jokowi melawan Prabowo waktu lalu kan isu agama santer kan, isu agama itu santer banget. Saya sampai bilang hati-hati kamu nggak pilih Jokowi habis kamu. Inilah perang Pancasila dengan khilafah ya, Pilpres yang 5 tahun beberapa tahun yang lalu ya, 4 zamannya itu saya teriak-teriak terus itu ya, ini kamu nggak pilih Jokowi habis kamu. Nah, yang ini kemarin saya bilang kalau kamu nggak pilih Prabowo, kelar dari Indonesia, nggak ada harapan. Nah, tapi bagus ya, saya bilang ya, Ganjar dengan Anies itu, si Ganjar adalah nasionalisme selingkuh sama agama, Anies adalah agama dengan agama. Prabowo adalah nasionalis dengan nasionalis. Kalau kamu pengen lolos dari agama, pilihlah Prabowo dengan Gibran. Ya, ngeri ya. Itu beneran ya. Oke. Jadi begitu saudara ya. Jadi bagaimana cara mewujudkan sila ketuhanan yang Maha Esa tanpa kamu punya batas-batas suci fisik, saudara. Batas sucimu itu ada di hatimu. Ya, sebenarnya ya, yang agama yang benar, batas suci itu ada di hati kita, saudara. Batas suci itu bukan di hal-hal fisik. Sebab kalau batas sucimu di hal-hal fisik, kamu nanti bacok-bacokan, saudara. Kalau dogma doktrinmu itu adalah hal-hal yang fisik, kamu akan bacok-bacokan. Yang benar adalah semua agama, semua perkara Tuhan harus menghasilkan cinta kasih. Kalau kamu tidak menghasilkan cinta kasih, maka kamu sedang menyembah setan. Agamamu agamanya iblis. Kalau kamu mengajarkan nutup gereja, nutup masjid, nutup wihara, kamu berarti agama setan, saudara. Ya, ada orang lagi ibadah baik-baik, terus kamu ganggu, itu kamu agamanya dari setan, saudara ya. Agama setan, kamu pengikutnya iblis. Itu yang benar, ya. Ngeri ya. Waduh, serem ya, saudara ya. Serem, tapi saya cerita fakta, realita. Makanya Islam di Indonesia ini adalah agama iblis. Islam ini agamanya setan, saudara ya. Islam itu agama setan. Kan di mana-mana Islam itu selalu ganggu. Ya, ramatan pentil kelamin itu selalu ganggu, bikin onar Islam itu. Di seluruh dunia Islam itu tidak ada Islam itu mendatangkan kebaikan. Makanya Islam itu harus di-ban dari Indonesia. Kalau kamu pengen aman ya di-ban selamanya. Ya. Islam itu memang pengganggu, bahaya. Islam itu agama yang berbahaya, saudara ya. Nusantara berjaya, thank you. Oke, teman-teman sekarang boleh gantian ya. Tadi saya sudah ngomong.